pagi guys. Gila, badan masih agak kertek-kertek ya. Masih berasa efek nyetir puluhan jam kemarin. Pagi ini jam 5.42 kita akan cari sarapan yang autentik, tenang di Pasar Ngasok. Itu jam 5.42 berjalan nih. Yang katanya pasti ngantri jam segini. Wow, disuruhnya belok. Bakal nyobain jejenengan yang isinya macam-macam ya. Ada bubur sumsum dan kawan-kawan. Jogja pagi ini dingin, dari semalam sih dingin, hujan gak kelar-kelar guys, alhamdulillah. Jadi gue nyampe Gudeg Sagan tuh seret chaos 4. Kelar makan baru gerimis. Kita nunggu hujan dulu baru ke hotel. Nah, dari hotel nggak kelar-kelar tuh hujan. Makan malam akhirnya kacau tuh, beli makan pakai Shopee Food dan kawan-kawan. Pagi ini adalah kali kedua kita makan ke tempat yang kalau kemarin malam kan kita Shopee Food ya. Semoga ramai tapi nggak lama lah ngantrinya. Oke. Akhirnya sampai juga kita di Pasar Ngasem. Ibu negara lagi ngantri jenengan. Gua ngambil apa tuh namanya, pawat gitu di depannya, telur, bihun, bakso sama sate ayam 2. Tebak harga 22.000. Oke. Ya namanya harga pasar ya, murah. Oke, lalu kita icip-icip dulu sambil nunggu ibu negara ambil jejenengan. Oke, let's go. Oke, makan guys. Ternyata nih tahu Cina. Bihunnya tetap sih juara. Pasar emang gak pernah salah. Lagi ntar kejenengan ya, jeban campur-campur sum-sum lah, apalah. Mantap. Siang guys. Siang ini gua ada di Ayam Pedas Hartomoro yang ada di Jalan Palagan. Sebelahnya Kariurang. Minggu siang lagi liburan. Ramainya seperti apa? Oh, ini antri waiting list. Kalau dilihat sebenarnya stoknya ada mulu ya, cuman kayaknya emang spare buat yang makan ya. Main cepet kayaknya. Buat harga ayamnya itu 22.000-an, ayam only. Mungkin sama timun dan kawan-kawan ya. Nasinya goceng bebas refill. Es teh goceng, es jeruk 6.000 gitulah. Kita tunggu aja dulu aja. Ya, setelah menunggu kurang lebih 15 menit akhirnya kita duduk dan makanannya sampai. Kita pesan satu manis, satu pedas. Minumnya es timun surut sama es jeruk. Ini yang manis, ini yang pedas. Ini timun nih, jeruk. Kita bakal cobain. Kata sih pedas ya, yang pedasnya. Dan gue dapetnya di meja sharing nih, jadi ngerekamnya nggak terlalu enak ya. Kita cuci tangan lalu makan. Oke, makan guys. Yang pedas banget ini. Ciao. Bismillah. Lumayan pedasnya.
Oh ya, ini karena lagi rame kali ya, jadi kita nggak bisa request potongan. Tapi potongannya gede-gede kok. Ini pahanya sepaket paha, jadi paha atas, paha bawah, sama ceker. Kalau yang dada, mungkin dada sama sayap ya. Sambelnya, itu sambelnya diamnya cukup ya. Kita makan. Oh, ini nggak nulangin. Dagingnya aja. Pedasnya gokil. Nggak yang pedas banget. Gue pedas. Pedas nikmat kok ini buat gua. Nggak tahu kalau buat kalian ya. Udah nambah nasi saking pedasnya. Lanjut makan. Nggak kuat pedasnya. Kuat. Langsung aja buat ini kali kamu. Enggak ada sambelnya. Dapat ceker. Baru tuh masih inget paha pakai ceker. Ini tulang-tulangannya tuh. Untung es timunnya mantap, seger. Nggak lupa belum minum. Oke, review singkat buat ayam pedas Arto Moro. Untuk harga 20.000 ayam di Jogja ya udahlah ya. Karena emang ada rasanya sih. Bumbunya nggak pelit banyak. Buat yang ayam bakar pedas bahkan nggak butuh sambal karena beneran ditumpurin sambal. Buat yang manis tuh ayam bakar tapi dikasih kayak bumbu kecap semur gitu. Cuman kalau buat kematangan agak kerasa dikit. Gimana yang dada ya? Jadi tadi sih gue liat orang makan belum ada yang dada ya, paha semua. Ini udah habis kali ya dadanya. Totalnya 60.000-an. Ya buat makan berdua cukupan lah. Enggak kemahalan. Setelah ini kita mau kemana lagi? Ikutin terus. Oke, udah selesai makan dari Arto Moro. Kita lanjut makan es krim di Prawito Raman. Prawi Apa? Prawito Prawiro Taman. Aku aja lupa apa anda nama es krimnya. Oh iya, kita mau ke Tempo Gelato Prawiro Taman. Jadi habis dari atas kita turun lagi. Rencananya habis dari makan gelato kita mau nyorean di nggak tahu di mana. Pengennya sih di Pinus tapi kali ya kalau di Malioboro atau di mana ya agak segan aja. Karena kalau dari kondisi awan sepertinya hari ini tidak hujan. Tapi baru jam 2 ya. Kalau ngelihat dari kemarin sih jam 2 panas, tiba-tiba asarnya hujan. Gitu. Oke, kita jalan dulu ke bawah ke Prawiro Taman. Oke, terpantau jalanan Jogja siang ini hari Minggu tanggal 21 Desember. Lumayan padat. Tapi kalau lihat di media sosial ya bakalan macet banget beritanya. Itu tahun baru, kalau Natalannya ya tahu deh. Jalanannya agak padat merayap. Yang mana kalian tahu jalanan Jogja tuh ya gini-gini aja. Jalan paling gedenya tuh Ring Road sama Kaliurang ya, pokoknya itulah. Sisanya 2 jalur.
Oke, kita menuju Prawiro Taman kurang lebih 15 menit 20 menit. Ntar kita rekam lagi kalau udah nyampe di lokasi. Oke. Jalan Prawiro Taman. Nah, kita udah sampai nih, jalan yang kalau malam katanya jadi jalan kesukaannya para bule. Bule lebih suka jalan di sini daripada di Malioboro karena lebih chill. Nggak kayak di Malioboro yang ramai akan hal pengamen lah, apalah. Juga banyak minuman di sini. Minuman yang tidak semua orang boleh minum. Asik. Kayak gitulah. Nah, ini Tembok Lato ada di agak ujung. Bahkan bisa dibilang hampir ujung. Mana bolehnya? Hahaha. Bule satu. Kita pause dulu. Lanjut di Tembok Lato. Sampai juga di Tembok Lato Prawiro Taman. Oke, kita masuk yuk. Tuh, ngantri. Maksudnya antri. Gak tahu makanya antrian mau masuk Mau bayar. Oh. Ini ya kuponnya ya. Di sistem itu kalau masuk langsung beli kupon, entah kon, entah cup, nanti baru ditukar di barista esnya, itulah apanya. Oke. Ini mah beneran ramai sih. Oh. Lagi musim liburan lah ya. Biasanya kalau ke Tembok Lato ada aja tempat duduknya yang kosong. Ini malah takut nggak bisa duduk nih mah, takut nggak bisa duduk nih. Nah, bayarnya di kasir depan. Nanti kayak biasanya dapat kupon gitu atau stroke langsung tuker di gitu. Untuk harga konnya itu 35.000 dua rasa. Tuh. Nggak kelihatan sih pasti. Untuk yang small tuh 30, medium 50, bignya 75, X bignya tuh 125.000. Tapi kalau kata orang kayaknya ukuran small atau medium udah dapat wafer ya. Terus juga di sini tuh ada air minum gratisnya. Jadi kalau misalnya minum jangan takut kehausan, udah ada spotnya. Gitu guys. Mesti ngantri. Rame. Ini konnya. Ini kalau yang cup-cup. Yang kecil, medium. Ini yang big bang. Yuk kita lihat. Nah dari sini tinggal tuker. You see. Pilihan rasanya mah banyak banget. Banyak. Tinggal pilih. Ngasih tapi langsung pembanya. Bermacam-macam rasanya, lollipop, vanilla, krokante, Oreo coklat, crunchy koko. Yo silakan. Oke, ntar kita tunggu antrian dulu. Nah ini pesanannya udah sampai. Jadi gue pesan coklat crunch sama coffee. Terus ini ada banana strawberry sama Oreo. Makan guys. Jauh kambing.
tumpah ke bawah. Lagi cair banget. Permisi coy. Iya, iya. Wah. Yang kopi kayaknya ini deh. Ini tuh. Kayak aku yang apa gitu, yang waktu itu dia inian cepet leleh. Lebih cepat cair daripada makannya. Iya, cair. Punya aku nggak sama awak banyaknya. Ini mau dijilat-jilat biar dia nyatu dulu. Crunchnya kayak Koko Crunch. Baik. Udah jatuh. Habisin guys. Udah kondusif makan es krim ya. Yang tadi cair banget aja. Mau dipoto aja udah dijatuh-jatuhan. Ini udah kayak gini udah terbentuk nih. Jatuhnya udah ke dalam kon. Sebenarnya belum apa ya. Pernah Oke, habis dari Tempo Gelato Prawiro Taman, mendung, lihat guys, mendung guys. Tapi kita coba tetap ke Pinus, soalnya kan Pinus itu masih di bawah ya, masih 20 kilo ke bawah. Di sana masih terang, di harapannya di sana nggak hujan. Masih setengah jam lagi menuju hutan Pinus Mangunan. Sore-sore, let's go, kita jalan. Tiba-tiba ada sinar matahari lagi. Padahal tadi di kota Jogja, no, belakang mendung, kelihatan banget ya di layar, di gambar belakang mendung banget. Tiba-tiba di sini ada sinar matahari, panas lagi. Hahaha. Tapi memang tadi awan mendungnya ke arah kota semua, ke arah Merapi. Jadi prediksi aman, cuma nggak tahu deh. Kita bukan pengatur rezeki hujan. Let's go. Lanjut. Sekarang kita lagi nanjak-nanjak guys. 5 kilo lagi menuju hutan Pinus Mangunan. Kita ditujukan dengan tanjakan-tanjakan. Nanjak lagi. Terus menit lagi sampai. Tapi jalanannya belok-belok. Oke, tanjak dulu. Tanjakannya mantap. Speed di 35, 34. Stay tune aja, pelan-pelan aja, yang penting nyampe. Nanjak terus itu. Tahan aja semampunya. Awas jalur rawan solar tumpah, gimana ceritanya?
nanjak lagi. Coba tiba-tiba hati-hati cuman dianggap teman. Terus tanjak terus. Nih ya nanjak terus. Nah, masih segini noh. Wah. Miring-miring dikit biar kagak hilang traksi. Nanjak terus. Woi. Waduh, lobet baterainya. Gas. Dah, taruh. Oke, ternyata setelah dipikir kayaknya kita mau ke hutan pinus Pengger aja. Karena di hutan pinus Bangunan tuh nggak bisa sampai sore, nggak bisa sampai sunset. Jadi kita lanjut lagi menelusuri hutannya, turun lagi ke Pengger. Delingo. Mobilnya kayak berhenti yang belakang. Kita balik lagi ke tengah. Akhirnya sampai juga di puncak Pengger, puncak pinus Pengger. Mana gini dah. Ndung. Nah, fotoin. Udah pada mulai nyala lampunya. Nah. Yuk. Ke warung pojok Mbak Yuni, pernah jadi langganan sarapan gua kalau misalnya ke Jogja ya kan, karena telur gorengnya itu dan harganya murah, jadi mantap. Lokasinya nggak jauh dari hotel gua, cuman ya begitulah ya, lampu merahnya suka lama. Gue kasih lihat tempatnya. Ya, sekarang kita udah ada di warung pojok Mbak Yuni. Udah jam 9, masih rame ya. Ini lagi antri dari sini masuk ke ujung sana, ntar no ada gerobak, nah itu kita pesan makanan di situ. Lagi lihat proses goreng ayam, gorengan sama telurnya di depan tuh tar. Dapat payahnya pahit. Ya. Mandur. Telur sama lodehnya itu loh. Wah. Unbeatable. Oh, mantap. Kan guys. Mungkin dia dadanya bisa menerima. Sarapan paling benar. Cuman ngantri karena kesiangan kita. Ngapain? Kita habisin guys. Bayar mas. Nasi telur daun paya soun, nasi telur kacang panjang sama tempe, sama lodeh labu dipisah piring ke piring. Minumnya es jeruk sama prima. Gorengan? Enggak. 39. Oke. 39.000. Udah hampir 2 hari kita baru lewatin tuh ke Jogja di depan.
Siang guys, sekarang kita udah ada sore guys. Sekarang kita udah di Sate Ratu, daerah Kaliurang. Surprisingly sangat sistematis. Dari awal masuk lu bakal dikasih tahu ini itu, terus pas di dalam juga dikasih tahu ini itu. Jadi kita tuh nggak kebingungan. Kita nggak. Nah, dia sistem pesan itu kayak gacuan ya, udah pakai SBS gitu, tapi bukan SBS, dia bikin sendiri kayaknya. Jadi kita tinggal klik pakai HP semuanya, tinggal nunggu makanannya datang. Nah, nanti pas kita udah pesan ada pelayanan yang nyamperin meja kita terus ngasih tahu pesanannya ini ya. Jika udah pasti maka nggak bisa diganti lagi. Ntar datanglah ini ke meja kalian. Gue pesan sate merahnya 2. Nah, sate merahnya 2, kuah polos, nasi putih, atau manis batu. Jadi sistemnya pas masuk dari depan kita ambil minum dulu, minuman dingin. Itu beragam tuh pilihannya. Tapi karena gue bawa air, gue ambil es batu aja 2 ribuan satu gelasnya, ya segede gini. Lumayan lah. Kebetulan bawa air dari hotel. Dah, nanti pas makan udah datang, tinggal bayar di kasir. Itu dari pintu masuk depan sana. Set, nah lurus tuh kasir. Pas di depan juga ditanyain smoking apa nggak smoking. Ya jelas kita non smoking. Nanti diarahin mejanya mungkin beda. Nggak tahu di sebelah mana, gue juga belum lihat. Oke, kita tinggal tunggu makanan ini datang. Yeay, setelah menunggu kurang lebih 15 menitan, akhirnya sate kita sampai. Nasi, nih satenya 10 tusuk aja. Ini kuah kaldu kok. Dah, simple, pesannya itu aja. Mari kita cobakan. Mari kita makan. Udah penasaran banget sama rasa satenya. Yang pertusuknya 6 ribuan. Dari bawahnya sih manis-manis pedas. Tapi kalau dia rasanya, we don't know. Ya, baca. Kita makan dulu guys. Cobain kuah sope dulu, kuah kaldu. Enggak, gurih banget. Aku bukan asin ya. Gurih sekali. Mohon of truth. Kuah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Di gigitan pertama tidak nggak ada pedas ya? Nggak tahu di gigitan kedua. Hintnya tuh manis pedas. Itu kayak ada gula Jawanya gitu. Entah kecap entah gula Jawa atau apa. Dia full daging ya. Apa lagi? Ada kulitnya juga. Pedas ini kalau kata aku. Pedas. Ini mungkin tingkat level pedasan gue udah jauh ya. Gigitan pertamanya udah pedas.
Buat ibu negara sih pedas ya. Ini buat gua, ya ini pedas. Oke. Buat kalian yang nggak suka pedas, siap-siap aja. Kita habisin dulu. Ini ada sih sambal, ya bumbu biasa. Tapi dia udah gitu kayak pakai gula Jawa deh, pakai brown sugar, bukan kecap. Beda gitu warna coklatnya. Jadi ngerti kenapa ramai. Makanan enak, pelayanannya sistematis banget. Salut. Oh iya, minusnya cuma satu. Dia nggak ada meja family. Mejanya tuh maksimal 4 lah. 5 kalau mau dipakai. Jadi kalau kalian bawa keluarga besar itu pasti misah-misah. Dan belum tentu juga selingkungan, bisa aja mental jauh. Dan smoking dipisah. Oke. Kita lanjut habisin dulu. Apanya nih? Ini mie kaldu. Ding, nyuci baju, dia muter-muter. Nggak kelihatan guys, gelap. Gelap. Sore ini kita ngelondri baju. Giliran kita lagi ke jalan sore. Langit dari arah pantai. Bagus dong. Tapi emang dari tadi kita makan sate ratu, mendung di belakang loh. Kacau, mendungnya kacau. Ini kita mau jalan kaki dulu dari tempat laundry. Masjid terdekat cuman 200 meter. Oke. Semoga besok sorenya kayak gini lagi ya. Kita mau ngemantai seharian. Yo. Oke, jam 7 kita baru kelar nge-laundry. Dengan drama ada barang yang hilang satu. Tapi kayaknya ketinggalan di hotel. Semoga ya. Kita mau lanjut makan malam. Makan ayam mertua. Sayap-sayap tepung gitu, dibumbu-bumbuin. Ya, yang ringan-ringan aja. Lumayan makan berat di Sate Ratu. Perjalanan menuju ke ayam mertua 13 menit. 4 kilo, 5 kilo lah. Dengan situasi yang padat. Untuk ukuran Jogja nih padat ya. Karena gue biasa jalannya sepi, panas. Ini malam ramai kali. Tempo Gelato Kaliurang, lihat tuh. Tempo Gelato Kaliurang ramai. Gua kasih lihat jalanannya kayak gimana. Nih. Gimana guys menurut kalian? Ya buat gue sih ini lumayan rame. Mau ke Kaliurang, mau ke UGM rame. Mantap. Ambil nunggu lampu merah. Kita nge-carve dulu. Kelihatan gak ya?
House. Tadi sambil nunggu cucian ngopi malam-malam, tapi misalnya belum ngopi 2 hari ini. Ya deh, kayak 2 hari ini belum ngopi. Berasa cuy. Kita lanjut nyetir lagi. Lagi enak-enak nyanyi lagu The Saidan, tiba-tiba nyampe di ya ayam mertua, ayam merah tua. Dalamnya warna-warni sekali. Set. Tri udah mesen ayam kalem sama ayam julid, jadi tuh ayam pedes gitu guys, kayak ala-ala siricis gitu mungkin. Ntar kita lihat sendiri. Oh, 4 ya. Super colorful. Harga ayamnya 20 ribuan. Murah. ST 3.000 ya. RS 2.000. Kacau. Tuh. 20 ribuan ayamnya. Total 46.000 aja. Sama parkir 48 lah. Oke, kita tungguin makanan ya. Nah, ini makanannya udah datang. 2 paket ayam pakai keju, ST sama RS. Kalau ini kopi tadi. Dari bawahnya sih, ya udahlah ya. Kalau di ini kayak sadas-sadas gitu. Tapi kita cobain lagi. Oke, mari kita makan. Cuci tangan dulu. Jangan lupa. Mari kita makan guys. Dapat 2 sayap yang dijadiin winger. 2 sayap ya, sama nasi. Dan sebongkah keju. Mari kita buka kejunya. Dia ikutan buka juga. Bismillah. Cukup ya, keju-kejuan. Mari kita makan. Bismillah. Jangan lupa makan guys. Kalau buat aku sih kayak kurang pedas. Ini nggak apa. 20.000 nasi ayam keju nasi. Worth it banget lah ya. Bismillah. Rp20.000 yang tidak salah. Kita habisin dulu guys. Oh iya, Extra 3.000. Gede banget. Kembung ini mah kalau beli 2. Nah, kopinya aja nih masih jadi tatakan kamera nih. Es teh lagi. Makan guys. Udah habis. Minumnya masih banyak. Ini mah es teh jumbo ini. Sampai puas nyeruputnya. Buat level julid ini mah cukup pedasnya. Jangan naik level lagi, jangan. Kita ke Jogja mau makan enak, bukan nyari asam lambung. Jadi dari sini kita bisa ya cari cemilan lagi kalau emang ketemu, atau minum-minum cantik. Kita bungkus dulu, kita rapi-rapi dulu, lanjut jalan lagi, entah jalan atau pulang, nggak tahu lah. Bawa baju bersih di Jogja.